warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, Bu ini lakukan presentasi dulu. Yuk sekretarisnya, jurnal sama buku presentasinya. Oke, makasih Dok. Oke, hari ini Selasa 23 Januari 2024. Yang nggak hadir siapa Dok? Mas? Oke, alasannya apa? Sakit. Terus? Kembar. Kenapa ini? Yang satu nggak masuk, mesti yang satunya nggak masuk ini. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Oke, siap. Ya. Cukup? Banyak kembar sama? Oke. Oke, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, salah satu atau ketua kelasnya ya menyiapkan untuk berdoa. Tempat duduk siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a waryugni fahma wasi'a rabbi isrohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di pagi ini coba yang sudah siap terkait dengan pembelajaran. Siapa yang tahu pengertian biografi? Ya, oke, Anggi. Biografi adalah sebuah jenis karya sastra yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang. Oke, luar biasa. Yang lainnya? Apa itu autobiografi? Jadi kalau kalian sudah tahu biografi berarti tahu autobiografi. Yo, yang di sini yang punya idola, Cong, tunjuk jari. Yang bisa menjadi teladan kalian. Mungkin artis, mungkin orang ternama di Indonesia, orang asal luar negeri, ini tidak tahu. Yuk, yuk, Sandi. Oke, kenapa suka dengan Prabowo? Alasannya apa? Lucu. Oh, aku tahu karena Sandi cita-citanya sampean pengen jadi TNI. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, yo. Siapa lagi yang di sini punya favorit? Mungkin next kamu di kemudian hari setelah sekolah pengen jadi seperti beliau. Lanjut. Tokoh ternama di Indonesia. Ayo. Deca. Favoritmu siapa? Tokoh idolamu? Oke, alasannya kenapa kamu favorit? Oke, luar biasa, Bi. Makanya ekstranya di rajin lagi. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk hari ini. Berarti kita sudah tahu ya. Sebelum Bu Heni melanjutkan ke materi hari ini, kita akan mereview pembelajaran di minggu yang lalu. Siapa tahu kalian lupa. Yuk, lihat ya. Hari ini sebelum Bu Heni menyampaikan materi, kita tahu dulu tujuan kompetensi atau pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui
penayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat menulis teks biografi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menerbitkan hasil tulisan teks biografi di media digital dengan menarik. Jadi tagihan terakhir nanti kalian bisa membuat sejenis, karena kita tahu sendiri ya, sekolah kita sekolah komputer, berarti di sini sudah ahli terkait dengan animasi. Silakan nanti kita pakai aplikasi Canva. Oke ya, next. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian teks biografi, kemudian ciri-ciri teks biografi, struktur teks biografi, kaidah kebahasaan teks biografi, dan yang terakhir langkah-langkah sehingga kita nanti bisa membuat teks biografi dengan baik. Oke? Di sini kan ada struktur dan kaidah. Yuk, saya pengen coba, masih ingat nggak kira-kira pembelajaran kemarin sebelum Bu Heni melanjutkan ke keterampilan? Harapan Bu Heni kalian nanti tidak kesulitan dalam proses pembuatan atau penulisan teks biografi. Yuk, yang masih ingat struktur teks biografi, silahkan maju. Dicari no. Yuk, berikutnya itu ada dua pilihan, yang termasuk kaidah apa saja, yang termasuk struktur apa saja. Yuk. Berikutnya. Yuk. Caca. Yuk. Masih ada dua. Oke, coba masih ingat enggak yang termasuk struktur apa saja? Mana ini yang laki-laki? Ayo. Ya. Oke, kita cek ya. Yang termasuk struktur apa saja? Ya, orientasi awal. Kemudian ada peristiwa penting. Yang ketiga ada reorientasi. Luar biasa. Masih ingat ya berarti ya? Saya cek. Yo, di sini ada kata hubung, kata kerja, rujuk kata, dan peristiwa waktu kaitannya dengan suasana. Berarti masih ingat ya? Oke? Berikutnya Bu Yeni akan menyampaikan tadi kaitannya dengan tujuan, sudah nggih? Biar kalian bisa mereview tadi terkait dengan ini. Yuk, yang masih ingat tadi luar biasa di awal sudah saya tanya, masih ingat betul apa itu biografi? Yaitu suatu bentuk teks yang berisi mengenai cerita riwayat hidup seseorang dalam mengarungi kehidupannya, baik itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Jadi biografi ini mengajak kita ya, ini kan berupa atau salah satu bentuk teks narasi yang dimana di sini menuliskan ya. Jadi harapan saya tadi strukturnya sudah kalian tentukan, kemudian kaidahnya sudah kalian tentukan, kalian tidak kesulitan dalam proses pembuatan teks biografi. Lanjut, ciri-cirinya sudah, kemudian di sini strukturnya tadi sudah ya. Orientasi itu berupa bagian pengenalan. Logikanya nanti dalam pembuatan teks biografi harus ada orientasi. Nah, nek masih ingat waktu pembelajaran SMP dulu, orientasi itu termasuk pendahuluan. Nah, kemudian peristiwa itu isi, kemudian reorientasi yaitu penutup atau reorientasi juga bahasanya di sini penutup. Bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Oke, kaidahnya tadi ada kata hubung, kemudian rujukan kata, ada peristiwa waktu, sampai kata kerja. Oke? Silakan kalian nanti perhatikan video motion grafik yang akan Bu Yeni tampilkan. Jadi untuk tugas hari ini karena sesuai dengan agenda yaitu pembelajaran atau pengambilan evaluasi untuk teks biografi berupa nilai keterampilan. Ini nanti akan saya tentukan karena kalau pertemuan yang lalu atau minggu lalu kita berkelompok, sekarang Bu ini pengen kalian berpasangan. Jadi nanti silahkan tentukan pasangan kalian, bebas di sini. Yang penting nanti kalian
membedakan satu, nanti kalau saya suruh maju berarti kalian sudah siap dengan yang satu sebagai pewawancara, yang satu yang bagian diwawancarai. Bu ini akan membagikan LKPD ya. Sebelum saya bagikan nanti kalian menyimak dulu terkait dengan video berikut. Oke, Bu ini akan menayangkan video motion RA Kartini. Disimak ya. Jadi nanti misal kurang jelas bisa ditanyakan. Oke? Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879. Beliau mempunyai nama lain yaitu Raden Ayu Kartini, putri dari Mas Adipati Aryo Sastroningrat dan M.A. Ashira. R.A. Kartini wafat di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904. Bagaimana setelah melihat video motion RA Kartini? Adakah yang tertarik, terutama yang perempuan ya? Adakah yang tertarik menjadi atau seperti tokoh RA Kartini? Dari tayangan tadi, kira-kira sudah bisa menentukan strukturnya belum? Oke, berarti dari tayangan tadi, sekiranya berarti harus konsentrasi loh ya, harus fokus loh ya. Nah, nanti pertemuan kita hanya habis untuk menonton video. Harapan saya dari tayangan ini nanti kalian bisa menentukan strukturnya, menentukan orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti saya akan putar. Jadi setelah kalian menonton video grafik, Bu ini akan membagikan satu lembar LKPD nanti yang di dalamnya berupa tadi yang sudah saya arahkan. Kalian nanti berpasangan ya, maju melakukan interview atau wawancara teman sejawat. Jadi yang satu mewawancara, yang satu yang diwawancarai. Jadi akhirnya nanti pada project atau keterampilan yang ketiga kalian bisa membuat seperti ini ya, video atau tayangan ini. Nanti setelah menentukan strukturnya kalian bisa membuat dalam bentuk Canva. Oke, tolong minta bantuan Mas Ketua, dibagikan satu-satu ya. Nanti yang sisa dikembaliin. Oke, sudah? Ya. Sebelum mulai pekerjaan ya, diperhatikan dulu. Langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh. Jadi seperti tayangan tadi, tokohnya siapa tadi? Iya. Kemudian menentukan bahan. Setelah menentukan tokoh yang akan ditulis, langkah selanjutnya adalah melakukan riset untuk menentukan bahan-bahan yang mendukung informasi tulisan. Pada tahap ini kita dapat berfokus untuk menentukan bahan sebanyak-banyaknya berupa data. Jadi data itu berupa tadi ya, kalau kita nanti biasanya melakukan interview itu kan identitas nomor satu. Seperti kamu membaca buku ya, membaca buku itu berarti kan harus dilihat dulu identitasnya. Identitasnya apa kalau dalam buku? Cover, terus penerbit, terus iya. Nah, ojo asal judulnya, nah, orang ngerti. Setelah kamu membaca, biasanya membaca macam-macam ditanya, kamu baca apa? Nggak tahu. Penerbitnya siapa? Nggak tahu. Wah, berarti nggak jelas ini ya. Oke, setelah itu temukan fakta-fakta utama. Nah, ini kategorinya nanti kalau dalam struktur berarti kalian bisa menentukan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian setelah itu tentukan bagian yang penting dalam penulisan biografi. Salah satunya aspek lainnya adalah menentukan bagian penting dari kehidupan tokoh yang kita pilih. Maka dari itu dalam menulis biografi kita harus menceritakan kisah hidup tokoh secara kronologis, secara urut ya. Oke, jadi teknik pengambilan datanya nanti seperti ini, bisa ada riset berupa wawancara. Ini yang Bu Heni ambil adalah wawancara teman sejawat. Ini poin wawancara. Ada beberapa jenis wawancara di sini. Yang pertama wawancara berita. Dalam penulisan biografi, jenis wawancara ini jarang dilakukan. Biasanya wawancara ini paling banyak digunakan oleh wartawan. Kemudian wawancara personal. Wawancara personal ini disebut dapat digunakan untuk menulis
tokoh biografi karena metode wawancara ini digunakan untuk menggali informasi tentang tokoh yang akan kita tulis. Atau di sini ada wawancara eksklusif. Menulis buku biografi juga termasuk wawancara eksklusif karena penulis melakukan wawancara tanpa pihak penulis atau media lain, ya. Ada wawancara sambil lalu, kemudian jalanan secara tertulis. Jadi kalian nanti bisa memilih, ya. Ini poin tadi yang Bu Eni pilih untuk, ya, agar kalian mudah menulis teks biografi. Silakan kalian perhatikan lembar kerja berikut. Setelah kalian melakukan wawancara atau interview, harapannya nanti bisa kalian kembangkan data-data tersebut menjadi teks yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik. Berupa apa ini tadi? Strukturnya ada 3, jangan lupa. Nanti ini yang Bu Heni tagih, ya, terkait dengan video motion yang Bu Heni tampilkan tadi, sehingga kalian bisa menuliskan orientasinya apa, peristiwa pentingnya apa, sampai reorientasi. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Yo, kita sepakati dulu kira-kira untuk hari ini, karena evaluasinya berupa keterampilan. Harapannya Bu ini nanti ada satu produk yang bisa kalian tampilkan, ya. Untuk poin 3 di sini, sajikan teks biografi dalam desain Canva yang menarik. Berapa menit untuk pembuatan? 15. Oke, kita sepakati, ya. 15 menit. Silahkan, nanti berarti kalian sudah mempersiapkan kegiatan siswanya. Entah itu perwakilan atau beberapa siswa nanti bisa maju untuk mempresentasikan hasil interview atau wawancara kalian. Oke, ya, nanti yang tidak jelas bisa tanya Bu Eni. Oke, silakan dikerjakan. Yuk, sambil nanti setelah ini saya tayangkan videonya kembali. Nah, dalam, ya, tulis nama kelas, ya. Nama kelas, nomor urut. Oh, sisa, oke. Dalam. Hobi dituliskan. Yang ini tuh siapa? Kamu. Aku. Ini juga. Iya. Kita rubah. Kalau di situ kalian menggunakan nama lengkap, tokoh, ya. Tadi Bu Eni nyinggung tokoh idolanya siapa. Nah, itu bisa ditampilkan di situ, nggak apa-apa. Yang pada bagian identitas tokoh, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa. Atau kamu mengidolakan orang tuamu. Nah, saya pengen menjadi seperti ayah, yang sudah membanggakan. Boleh, silahkan kamu tuliskan di situ. Yuk, 15 menit lah, ya. Yang nanggapi siapa ini nanti? Yang nanggapi siapa? Orientasi, ya, kayak tadi. Orientasinya apa? Yes. Ini kok kelihatannya kurang semangat, ya. Yuk. Halo. Oke. Kok lemes, ya, pagi-pagi? Are you ready from ice breaking? Yes. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4. Luar biasa. Kembali lagi di sini. Nah, ditentukan dulu tokohnya. Tadi katanya punya tokoh idola. Nah, silahkan tokoh idolanya siapa dituliskan di situ. Kemudian menentukan bahan. Nah, terus setelah itu temukan fakta-fakta yang ada dalam tokoh tersebut. Sampai kalian tentukan bagian yang paling penting. Itu masuknya nanti peristiwa penting. Sehingga kalian nanti tidak kesulitan dalam membuat poin 2. Yaitu membuat struktur dan, strukturnya, ya. Ada 3 saja. Untuk kaidahnya tidak kita bahas, ya, untuk pertemuan hari ini. Perwakilan, ya, nanti yang ini satu pasang, kemudian yang sini 1 pasang, yang paling ujung 1 pasang. Yuk. Rangga, ayo enggak, ada jadi. Di sini kami ingin mempresentasikan wawancara. Saya akan mewawancarai Mas Rangga.
nama lengkap tokoh yang diidolakan Mas Rangga siapa? Baharudin Yusuf Habibie. Nama panggilan idola Mas Rangga siapa? Pak Presiden Habibie. Tempat dan tanggal lahir idola Mas Rangga siapa? Kelahiran 23 Januari 1936 di Parepare. Tanya ya, orientasinya apa gitu. Ngacong kali. Ngacong ya. Terakhir ya. Oke. Enggak tertulis. Riwayat pendidikan dari idola Mas Rangga? Pendidikan di Universitas Aizen 1965. Siapa? Yo, sudah. Ada yang mau menanggapi? Oke. Orientasinya adalah Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga sebelumnya Baharudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno. Ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, WFK? Menjadi Presiden ketiga. Ketiga di Indonesia. Ya, penutup ini. Terakhir, penutupnya, reorientasi. Baharudin Yusuf Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Oke, tepuk tangan. Masih grogi. Terakhir yuk, perwakilan terakhir satu lagi. Kurang semangat lagi ini. Siapa nama lengkap tokoh idola Mas Dedi? Raden Sudirman. Siapa nama panggilan tokoh lengkap idola Mas Dedi? Sudirman. Tempat tanggal lahirnya di mana? Purbalingga, Jawa Timur, 24 Januari 1916. Alamat terbaru? Dusun Grogol, Parangtritis, Kretek, Bantul. Hobinya? Sepak bola. Nama orang itu? Karsit, Kartawiraji, dan Siem. Jumlah saudara? Tidak ada. Riwayat pendidikan? SD, SMP, dan SMA. Prestasi yang diraih? Letnan Jenderal besar. Peristiwa yang berkesan? Memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Oke, ada yang mau menanggapi? Orientasi Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama yang disegani dan ia adalah pahlawan nasional yang turut memperjuangkan Indonesia. Oke. Peristiwa penting Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Timur dan ia anak dari seorang pekerja gula pabrik. Reorientasi akibat ketidakstabilan politik pemberontakan Madiun membuat kesehatan Jenderal Sudirman menurun dan dia didiagnosis TBC. Oke, beri tepuk tangan. Yuk, bisa kembali ke tempat. Yuk, bisa duduk. Oke, luar biasa ya dari 3 penampilan atau perform teman kalian. Berarti sudah Bu ini ambil bukan kesimpulan ya, bahasanya rata-rata. Ada enggak kesulitan lagi sebelum kalian ini tadi deadline-nya 15 menit, sudah lebih dari 15 menit, berarti semuanya sudah jadi ya? Ya. Oke, ada kesulitan lagi? Cukup? Oke, silakan bisa dikumpulkan lembar LKPD-nya ke depan. Oke, setelah tadi perwakilan teman kalian menyampaikan hasil pembuatan biografinya, terus beberapa dari teman kalian sudah mencoba menanggapi, luar biasa ya untuk hari ini. Bu ini akan membagikan sedikit ini lembar LKPD-nya, belum ini cetak. Sebelum kesimpulan,
ini akan melakukan refleksi ya. Kira-kira bagaimana pengalaman kalian hari ini setelah belajar atau tadi melihat tayangan video grafik ya R.A. Kartini ya. Sedih, gembira, males, seneng atau sudah punya gambaran Mas? Besok saya mau jadi seperti tokoh R.A. Kartini. Tadi juga ada beberapa teman kalian yang sudah mencoba mempresentasikan hasil wawancara ya, tokoh-tokoh idola kalian kelak. Yuk. Ya, oke. Alasannya apa ini? Gembira kah hari ini? Ya, alasannya oke, tepuk tangan. Nah, lagi yuk. Dibawa aja sebagai kenang-kenangan ya. Oke, biografinya Mak, tadi siapa? Oke, tepuk tangan. Wih, Vicky. Ayo, Vicky. Oke, alasannya apa Mas? Karena bisa mengetahui biografi seseorang. Oke, tepuk tangan. Yang perempuan ini, yang perempuan. Ayo. Oke, berdiri. Yo, lagi. Iya, kenapa? Karena bisa mengetahui struktur biografi dari Oke, bisa menentukan strukturnya. Tepuk tangan. Oke. Yuk. senang. Senang. Alasannya? Karena bisa menentukan orientasinya. Oke. Tepuk tangan. Oke. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks biografi mengajarkan kita sejarah dan pengalaman dari seseorang yang berpengaruh besar dalam banyak aspek. Oke. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang silahkan kalian belajar tentang teks negosiasi. Hari ini kelihatannya nggak semangat nih, yuk tepuk semangat dulu yuk. Tepuk gregdor ya terakhir ya sebelum Bu ini mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Yuk tepuk gregdor, gregdor 2 kali. 3 kali. Oke, untuk hari ini luar biasa pembelajaran hari ini ya. Kita tutup dengan bacaan doa. Sebelumnya Bu ini ucapkan terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasamanya luar biasa. Silahkan nanti kalian setelah pembelajaran Bu ini melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Harapannya tetap semangat. Oke, salah satu memimpin doa ya untuk penutup pembelajaran hari ini. Yuk. Tempat duduk siaga. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi arinal haqqo haqqo waryugnas tiba wa arinal batila batila waryugnas tinaba. Amin. Terima kasih untuk anak-anakku. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.